1, 2, 3. Dengerin gue baik-baik. Gue nggak habis pikir, kenapa orang-orang pada ribet bahas siapa yang bakal juara 1 atau 2 di Buriram nanti. Jujur aja, buat gue, posisi 1 dan 2 itu sering banget ngebosenin. Itu cuma soal siapa yang motornya paling kenceng atau siapa yang kabur duluan di depan. Kalau lo mau lihat perang beneran, kalau lo mau lihat di mana mentalitas pembalap diadu sampai titik didih, lo harus lihat ke belakang. Lihat rebutan podium terakhir, lihat P3. Di situ neraka aslinya. Di Moto3 Buriram 2026 ini, ada skenario yang menurut gue gila. Kalau lo cuma nonton sambil ngunyah kacang tanpa mikir, lo bakal skip esensinya. Kita punya 3 kubu yang lagi siap-siap saling sikat karir di lintasan. Veda Ega Pratama, geng KTM Ajo, sama Leopard Racing. Masalahnya, gue lihat banyak dari lo yang masih naif. Kalian cuma lihat bendera, lihat nama, terus teriak-teriak Indo Pride atau fanatisme buta lainnya tanpa paham apa yang sebenarnya terjadi di aspal. Stop jadi naif. Balapan itu bukan soal nasionalisme. Balapan itu soal fisika, data, sama psikologi. Dan data yang ada di meja gue sekarang nunjukin sesuatu yang ngeri buat persaingan P3 ini. Lo yakin jagoan lo bakal menang cuma modal nekat? Mikir lagi deh. Mari kita bedah keraguan gue. Pertama, soal KTM. Gue skeptis banget sama taktik mereka. Data bilang mereka punya akselerasi torsi yang gila pas keluar tikungan. Oke, motor mereka melesat kayak peluru lepas dari tikungan 3 dan 12. Keren? Iya, buat mata orang awam. Tapi pakai otak lo dikit. Buriram itu panas banget. Aspalnya kayak wajan penggorengan. Kalau lo punya torsi meledak-ledak di awal lap, apa yang terjadi sama ban belakang lo di lap 18? Bakal hancur jadi bubur. Gue curiga strategi KTM yang pasang badan dengan start ngeledak-ngeledak ini sebenarnya bom waktu. Mereka lagi main judi. Alvaro Carpe mungkin ngerasa jago di 5 lap pertama karena bisa ninggalin Veda 0,3 detik. Tapi itu jebakan Batman. Lo ngasih makan ego lo di awal, tapi lo bakal bayar mahal di akhir. Ini bukan balapan sprint, ini maraton neraka. Kalau mereka pakai ban medium sementara Veda pakai hard, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa selain itu keputusan bego buat jangka panjang. Terus ada Leopard Racing, tim elit, motor Honda paling kenceng, top speed setan. David Almansa DKK ini tipikal pembalap yang dimanjain mesin. Mereka punya jeroan motor yang lebih superior dibanding tim Honda lainnya. Strategi mereka, tarik-menarik di trek lurus, klasik, ngebosenin, tapi efektif kalau lawannya cupu. Masalahnya, apa Veda dan KTM bakal sebegeu itu biarin Leopard main sendirian? Keraguan gue adalah, pas Leopard dipaksa dogfight di tikungan sempit, apa top speed mereka masih guna? Kagak ada yang peduli sama top speed low di tikungan patah. Sekarang masuk ke urusan psikologi. Ini bagian favorit gue, karena di sini kita misahin pembalap yang pinter di jalanan sama pembalap yang cuma modal settingan nih. Coba lo bayangin posisi Veda Ega Pratama. Dia rookie, tekanannya gila. Tapi data bilang dia itu the breaking monster. Lo tahu apa artinya itu buat mental lawan? Itu teror. Pas lo lagi di depan mau masuk tikungan 1 atau 3, dan lo tahu di belakang lo ada orang gila yang berani ngerem jauh lebih telat dari lo, konsentrasi lo bakal pecah. Lo bakal panik, nengok ke belakang, dan pas itulah lo kalah. Veda ini mainnya bukan cuma fisik, dia main mental. Analisis sektor 1 nunjukin dia konsisten di top 3. Dia nggak perlu jadi yang tercepat di trek lurus. Dia cuma perlu nempel, nyium slipstream, kayak predator nunggu mangsa lengah. Ini analoginya sama kayak lo dikejar anjing gila. Lo mungkin lari lebih cepat, tapi kalau anjing itu nggak berhenti ngejar, dan makin deket tiap kali lo mau belok, lo bakal kesandung sendiri karena panik. Di sisi lain, KTM sama Alvaro Carpe punya mentalitas park the bike. Ini strategi bertahan. Secara psikologi, ini tanda ketakutan. Lo masuk dalam banget ke tikungan cuma buat nutup jalan orang lain. Itu artinya, lo tahu lo lambat di tempat lain. Lo bertahan, bukan nyerang. Dan dalam hukum rimba Moto3, siapa yang sibuk bertahan, biasanya bakal dimakan. Leopard, mereka arogan. Mereka percaya kalau mereka bikin gap, orang lain gak bisa ngejar. Tapi arogansi itu bahaya. Begitu mereka sendirian di depan kena angin, pace mereka drop.
Mereka butuh teman main buat slipstream. Kalau Veda pinter, dia bakal biarin Lauper capek sendiri bela angin, baru disikat di akhir. Ini permainan catur, bukan cuma gas sama rem doang. Sekarang gua kasih tamparan fakta. Reality check. Buang semua harapan palsu lo. Kita bicara data mentah. Faktanya adalah, ban belakang KTM bakal habis. Titik. Data degradasi ban dari lap 15 ke 22 itu brutal. KTM pakai medium, Veda pakai hard. Di lap 20-22, ban KTM bakal mulai sliding. Lo pernah nyoba bawa motor balap dengan ban belakang licin di aspal 50 derajat Celcius? Itu rasanya kayak dansa di atas es. Alvaro Carpe bakal sibuk ngurusin motornya yang goyang, sementara Veda dengan ban hardnya masih punya grip yang oke banget. Kagak ada yang peduli sama perasaan lo. Data bilang Veda cuma melambat 0,2 detik pas ban mulai aus. Itu angka yang ngeri banget buat lawan. Artinya, konsistensi dia itu monster. Dia punya kontrol gas yang halus di sektor 4. Pas KTM sibuk sliding dan buang waktu, Veda tetap jaga momentum. Dan mari bahas tikungan 12. Ini zona eksekusinya. KTM bakal coba nutup jalur dalam. Leopard bakal ambil jalur balap biasa buat jaga momentum keluar. Tapi Veda, data bilang dia bakal main the cutback. Dia bakal sengaja masuk agak lebar, biarin KTM lewat dan melebar karena telat ngerem. Terus Veda potong dari dalam dengan motor yang lebih tegak buat akselerasi penuh ke garis finish. Ini bukan teori asal-asalan, ini fisika. Kalau KTM maksa masuk dalam dengan ban yang udah botak, mereka nggak bakal bisa keluar tikungan dengan cepat. Mereka bakal stuck. Dan disitulah Veda dengan ban hard yang masih seger dan momentum cutback bakal mempermalukan torsi KTM yang katanya hebat itu. Kelemahan Veda cuma satu, tekanan. Kalau dia terlalu nafsu karena rebutan podium, dia bisa aja bikin kesalahan konyol, jatuh sendiri. Tapi kalau dia bisa dingin, kalau dia bisa pakai otaknya dan bukan cuma nyalinya, P3 itu milik dia. Bukan karena dia orang Indonesia, tapi karena secara matematis dan teknis, dia punya kartu as di lap-lap terakhir yang nggak dipunya KTM atau Leopard. Jadi kesimpulan apa? Stop jadi bego. Jangan nonton balapan cuma nunggu hasil akhir doang. Perhatiin lap 18-22. Perhatiin ban belakang KTM yang mulai berasap. Perhatiin garis balap Veda di tikungan 12. Kalau lo lihat Veda masuk tikungan terakhir agak melebar, jangan teriak, wah dia salah jalur. Kagak bego. Dia lagi narik pelatuk senjata buat nembak di pintu keluar. Dia lagi siap-siap buat eksekusi terakhir. Balapan di Buriram nanti bukan soal siapa yang paling kenceng. Ini soal siapa yang paling pinter ngatur ban dan siapa yang paling tega manfaatin kelemahan lawan. Veda punya data, dia punya race pace, dan dia punya strategi ban yang lebih oke buat perang jarak jauh. KTM punya tenaga, tapi tenaga tanpa kontrol di lap akhir itu sampah. Leopard punya speed, tapi speed tanpa kecepatan di tikungan terakhir cuma jadi hiasan doang. Pakai otak kalian. Analisis situasinya. Dan kalau Veda berhasil naik podium P3 nanti, itu bukan hoki. Itu kemenangan mindset dan strategi di atas sekadar tenaga mesin. Udah, duduk manis, lihat datanya, dan belajar sesuatu dari sini.